Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia, Sains, Teknologi, dan Seni. Nah, baiklah, perkenalkan, nama saya Liandi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu manusia, sains, teknologi, dan seni. Yang pertama itu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal dan nafsu. Dengan diberikan akal, manusia bisa membedakan baik dan buruk. Dan itu yang membedakan manusia dengan makhluk lain, seperti binatang. Yang kedua, sains. Dalam pengertian subjektif, sains yaitu dipergunakan untuk menunjukkan operasi aktual intelek manusia, yaitu sebagai sarana untuk mengetahui sesuatu atau situasi tertentu. Jadi sains itu suatu sarana untuk mengetahui situasi tertentu berdasarkan pemikiran manusia. Nah, yang selanjutnya itu teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Latin yaitu tecere, yang berarti menyusun atau membangun. Yang keempat yaitu seni. Seni merupakan perilaku manusia yang alami. Seni adalah sebuah karya manusia yang dibuat berdasarkan ide gagasan sehingga memiliki nilai estetik dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Artinya ada perbedaan kodrat antara manusia dan Tuhannya, yaitu manusia merasa kecil dan rendah terhadap Tuhannya. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk individu. Artinya manusia itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Artinya ada hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat lingkungannya. Yang keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya. Artinya setiap kehidupan manusia itu tidak lepas dari kebudayaan. Antara manusia dan budaya itu saling berdampingan. Yang kelima yaitu manusia sebagai makhluk susila. Artinya manusia memiliki kemampuan mengambil keputusan susila serta melaksanakannya. Dan yang keenam, manusia sebagai makhluk beragama. Artinya setiap manusia itu memiliki keyakinan atau kepercayaannya masing-masing yang diyakininya dan dianutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ramadhani. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Liandi, yaitu hakikat dan makna sains, teknologi, dan seni bagi manusia. Dalam kehidupan manusia bertahun-tahun lamanya, umat manusia dapat menciptakan beragam kebudayaan yang dapat disingkat dalam 7 unsur kebudayaan. Bahwa ketujuh unsur pokok kebudayaan tersebut meliputi peralatan hidup atau teknologi, sistem mata pencaharian hidup atau ekonomi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem bahasa kesenian yaitu seni, sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan ataupun sains, serta sistem kepercayaan atau religi. Berpijak dari pengetahuan, ilmu memiliki kandungan unsur-unsur pokok sebagai berikut, yaitu berisi pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan penalaran. Yang keempat, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain. Selanjutnya, dalam kajian filsafat ilmu, suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu apabila memenuhi 3 kriteria pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya aspek ontologis, artinya bidang studi yang bersangkutan telah memiliki objek studi atau kajian yang jelas. Yang kedua, adanya aspek epistemologi, yang artinya bahwa bidang studi yang bersangkutan telah memiliki metode kerja yang jelas. Yang terakhir, yang ketiga, adanya aspek aksiologi, yang artinya bahwa bidang studi
yang bersangkutan memiliki nilai guna atau kemanfaatan. Baik, akan dilanjutkan oleh saudari Vidya Muharni. Baiklah, di sini saya Vidya Muharni akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dampak penyalahgunaan iptek pada kehidupan. Yang pertama adalah perubahan di bidang intelektual. Masyarakat meninggalkan kebiasaan lama atau kepercayaan tradisional. Mereka mulai mengambil kebiasaan serta kepercayaan baru. Setidaknya mereka telah melakukan reaktualisasi. Maksudnya di sini adalah masyarakat mulai melakukan penyegaran ataupun perubahan nilai-nilai kehidupan masyarakat dengan kepercayaan yang baru. Yang kedua adalah perubahan dalam organisasi sosial yang mengarah kepada kehidupan politik. Selanjutnya adalah yang ketiga, perubahan dan benturan-benturan terhadap tata nilai dan tata lingkungan. Dan yang terakhir adalah perubahan di bidang industri dan kemampuan di medan perang. Selanjutnya adalah problematika penggunaan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya kemampuan iptek nasional dalam menghadapi perkembangan global. Yang dimaksud di sini adalah perkembangan iptek secara nasional belum dapat menyeimbangkan perkembangan iptek secara global, sehingga problematikanya yaitu rendahnya kemampuan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Yang kedua adalah rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produk. Yang ketiga, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat adalah lemahnya sinergi kebijakan iptek sehingga kegiatan iptek belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Yang kelima adalah masih terbatasnya sumber daya iptek yang tercermin dari rendahnya kualitas SDM dan kesenjangan pendidikan di bidang iptek. Yang keenam, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat. Yang ketujuh, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup. Yang terakhir adalah masih lemahnya peran dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam. Yang terakhir, slide terakhir adalah upaya mengoptimalkan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menggunakan iptek dengan benar, tidak berlebihan, dan dilakukan dengan tujuan positif dalam kehidupan. Yang ketiga adalah menciptakan ide baru dan terbuka dengan perkembangan teknologi agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat membantu membangun bangsa agar tidak kalah saing dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah Indonesia dengan seni budaya masyarakat di setiap daerah agar masih dapat dilihat di masa yang akan datang dan tidak dimakan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.